warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Messi Sofia, BP 19110031. Di sini saya akan menjelaskan dua buah soal ujian tengah semester mata kuliah Statistik Ekonomi, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas. Ini soal yang pertama, yaitu soal pilihan. Di sini saya memilih data yang berkelompok. Dan yang kedua, soal wajib. Kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu soal pilihan. Di sini saya memilih data yang berkelompok. Sebelum membuat tabel distribusi, kita urutkan datanya yang di soal. Kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu kita cari yang pertama, yaitu jumlah n-nya, yaitu n sama dengan banyak data yang kita urutkan tadi, yaitu sebanyak 60, dengan nilai tertingginya 59 dan nilai terendahnya 27. Selanjutnya yang kedua, kita cari jumlah kelas, yaitu 1 ditambah 3,322 log 60. Kenapa log 60? Karena banyak data n atau jumlah data tadi sebanyak 60, maka di sini kita ambil lognya 60. Dan 3,322 itu sudah menjadi ketentuan atau sudah menjadi dalam rumus, yaitu 1 ditambah 3,322 log 60 sama dengan 6,907 dibulatkan ke 7. Yang ketiga, yaitu kita cari interval kelas, yaitu nilai tertinggi kurang nilai terendah dibagi 7 sama dengan 59 kurang 27 sama dengan 32 dibagi 7, dapat hasilnya 4,571 dibulatkan menjadi 5. Selanjutnya kita masuk kepada tabel distribusi. Di soalnya kita menjelaskan, buatlah tabel distribusi frekuensi yang berisi kelas interval, frekuensi, dan titik tengah. Berikut ini ada 3 tabelnya. Yang pertama kelas interval, yang kedua frekuensi, yang ketiga titik tengah. Kelas yang pertama kita mulai dari nilai terendah, atau boleh juga satu angka di bawahnya. Yang penting kelas interval kelasnya 5 atau jarak antar kelas 5. Di sini saya memakai di nilai terendah, yaitu 27. Kelas selanjutnya ditambah lagi 5. 27 tambah 5 sama dengan 32. 32 tambah 5 sama dengan 37. Begitu seterusnya sampai sebanyak 7 kelas. Karena tadi jumlah kelasnya kita cari sama dengan 7 kelas, maka di sini kita buat 7 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk kelas dengan batas atas kelas, yaitu 31 tambah 5 36, 36 tambah 5 sama dengan 41, dan seterusnya sampai 61 kelas atas yang terakhir. Kita masuk kepada frekuensi kelas pertama, yaitu antara 27 sampai 31. Kita cari nilai yang 27 sampai batasnya 31, yaitu sebanyak 92. Yang kedua yaitu 32 sampai 36, yaitu sebanyak 11 buah. 37 sampai 41 yaitu sebanyak 13. 42 sampai 46 sama dengan 15. 47 sampai 51 sebanyak 7 frekuensi. 52 sampai 56 sebanyak 4, dan 57 sampai 61 1. Kita jumlahkan semua frekuensinya, maka totalnya semua 60 sama dengan banyak datanya. Yang ketiga, kita cari
titik tengah, yaitu dengan rumus batas bawah kelas ditambah batas kelas atas dibagi dengan 2, yaitu 27 tambah 31 dibagi 2 sama dengan 29, begitu seterusnya. Kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu buatlah histogram dan poligon dalam satu gambar. Langkah yang pertama, kita buat tabel distribusi tadi, lalu ditambah dengan 2 kolom, yaitu tepi bawah kelas sama tepi atas kelas. Setelah itu kita cari batas bawah kelas, yaitu dengan pertama kita cari batas bawah kelas, yaitu dengan pertama kita cari jarak antara batas bawah kelas kedua dengan batas atas kelas pertama, yaitu sebagai contoh 32 kurang 31 bagi 2, yaitu 0,5. Maka tepi bawah kelas pertama yaitu 27 kurang 0,5, yaitu 26,5, begitu seterusnya. 32 kurang 0,5 dapat 31,5, dan sampai pada kelas ketujuh yaitu 57 kurang 0,5 dapat 56,5. Selanjutnya untuk tepi atas kelas, yaitu kita tambahkan, yaitu 31 tambah 0,5 dapat 31,5, dan seterusnya sampai kelas ketujuh, yaitu 61 tambah 0,5 dapat 21,5. Selesai membuat tabel, kita buat garis berbentuk kurva, lalu di garis vertikalnya yaitu ada frekuensi yang ada di tabel distribusi tadi, yaitu yang paling tinggi 15, yang paling rendah 1. Maka kita mulai dari kelipatan 5, 10, dan 15. Sedangkan yang di garis horizontal yaitu kita buat tepi kelas, yaitu dari 26,5 sampai 61,5. Selanjutnya kita hubungkan, yaitu pada kelas 26,5 frekuensinya sebanyak 9, 26,5 banyak 9, maka kita hubungkan kepada yang 9. Kelas yang 31,5 sebanyak 11, maka kita hubungkan dengan 11. Yang 36,5 13, kita hubungkan dengan frekuensi 13. 41,5 frekuensinya 15, maka kita hubungkan dengan 15. 46,5 frekuensinya 7, maka kita hubungkan menjadi 7. 51,5 4, dan 56-nya 1. 61,5-nya frekuensinya sama dengan 1, maka kita hubungkan 1. Sebelumnya saya menjelaskan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu histogram. Histogram adalah grafik yang membentuk balok yang menghubungkan antara tepi bawah kelas dengan frekuensinya. Selanjutnya kita bikin poligon, yaitu poligon adalah grafik yang berbentuk garis yang menghubungkan antara titik tengah dengan frekuensi kelas masing-masing. Dan kita yang pertama yaitu 29 frekuensinya 9, sedangkan 234 frekuensinya 11, 39 13 sampai 59 1. Selanjutnya yaitu
Poin yang ketiga, buatlah OGIF untuk frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari dalam satu gambar. Sebelumnya kita buat 3 tabel untuk frekuensi yang kurang dari dan 3 tabel untuk frekuensi yang lebih dari. Tabel yang pertama yaitu batas kelas, yang kedua frekuensi kumulatif, yang ketiga persen frekuensi kumulatif. Dan yang kelas pertama kita masuk dari batas kelas yang kurang dari 26,5 yaitu sebanyak 0 karena nilai terendahnya yaitu 27, maka yang kurang dari 26 0. Selanjutnya yang kurang dari 31,5 yaitu 9 karena dimulai dari kelas yang pertama karena kurang dari 31,5 yaitu sebanyak 9. Begitu selanjutnya sampai 61,5. Yang selanjutnya yaitu tabel yang batas kelasnya lebih dari 26,5 sebanyak 60 karena batas yang terakhirnya itu nilai tertingginya 57 dan batas pertamanya 27, maka yang lebih dari 26,5 yang dari kelas pertama sampai frekuensi kelas terakhir yaitu sebanyak 60. Begitu seterusnya dari yang lebih dari 31,5 yang batas kelas dari kelas yang kedua sampai yang akhir, sampai yang lebih dari 61,5 yaitu 0 karena batas akhirnya yaitu 57, maka yang lebih dari 61,5 sebanyak 0 frekuensi. Untuk mencari persen frekuensi kumulatif yaitu dengan rumus frekuensi kumulatif dibagi frekuensi total kali 100%, yaitu frekuensi yang kelas pertama yaitu frekuensi kumulatifnya yaitu 0, maka frekuensi totalnya kan 60 karena banyak data tadi 60, maka 0 bagi 6 kali 100% yaitu 0. Yang kedua yaitu 9 dibagi 60 kali 100% dapat 15,0 dan seterusnya. Selanjutnya untuk yang lebih dari sama juga 60 bagi 60 kali 100% yaitu 100,0 sampai seterusnya dan frekuensi yang terakhir yaitu 0. Selanjutnya kita bikin tabel, yaitu kita bikin tabel 3 buah, yaitu kita salin yang frekuensi dari dan frekuensi lebih dari, yaitu yang dari 26,5 kita salin yang frekuensinya yaitu bentuk presentasi. Setelah itu kita baru bikin kurvanya. Sebelum bikin kurva, saya akan menjelaskan OGIF itu adalah diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval dengan frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Pertama kita bikin garis vertikal dan horizontal yang saling bertemu. Di bagian vertikal ada frekuensi kumulatif yaitu dari 5 sampai 60. Di bagian horizontal yaitu ada tepi kelas yaitu dari 26,5 sampai 61,5. Maka yang 26,5 kita pertama yang kita cari yaitu frekuensi kumulatif kurang dari. Yang pertama yaitu 26,5 yaitu frekuensinya 0, maka kita buat di titik 0. Sedangkan yang 31,5 yaitu 9, maka kita buat pada titik 9 sampai seterusnya, dan yang terakhir yaitu 61,5 yaitu 60, maka kita buat di frekuensi 60. Dan buat frekuensi kumulatif yang lebih dari yaitu kita mulai dari frekuensi yang paling atas, batas tepi bawah kelas yang paling atas yaitu 61,5, frekuensinya 0. Kita bikin di frekuensi 0. Yang kedua yaitu 56,5 yaitu
1, maka kita bikin di frekuensinya 1 sampai seterusnya. Yang batas tepi bawah kelas yang pertama yaitu 26,5, frekuensinya 60. Maka kesimpulan dari kurva Ogive ini yaitu frekuensi kumulatif kurang dari, maka semakin tinggi batas kelasnya maka semakin tinggi frekuensinya. Yang keempat yaitu kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu hitunglah persentase ke-76, desil ke-8, dan kuartil ke-3. Yaitu yang pertama persentase ke-76, kita bikin 2 buah tabel distribusi yang terdiri dari kelas, interval, dan frekuensi. Tabelnya sesuai dengan tabel yang pertama tadi pada poin yang pertama. Yang pertama kita cari letak persentil, yaitu P76 sama dengan 76 kali 60 per 100, 76 dinamakan I, 60 dinamakan N atau banyak data, maka hasilnya 45,6. Maka persentil terletak pada kelas yang jumlah frekuensinya 45,6 atau lebih. Mari kita hitung. Ternyata pada kelas keempat berjumlah 48, maka berlebih sekitar 2,4. Sedangkan di kelas sebelumnya hanya sampai 33, maka itu belum sampai 45,6. Jadi kita ambil kelas yang keempat, yaitu 42 sampai 46. Maka rumus untuk mencari persentil 76 yaitu LCB tambah I kali N per 100 kurang BCF per CF kali CF. N yaitu banyak data, I yaitu yang 76, LCB yaitu tepi bawah kelas yang mengandungnya, sedangkan BCF yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas, CF-nya yaitu frekuensi pada kelas, dan CL interval kelas atau jarak antar kelas. Kita masukkan angkanya. CB-nya yaitu 41,5 karena berada di frekuensi letak persentilnya pada kelas keempat, maka yaitu kelas 42 sampai 46, maka tepi bawahnya di bawah 42 yaitu 42 kurang 41 dapat 1 bagi 5 0,5, maka jaraknya yaitu 42 kurang 0,5 yaitu 41,5, maka CB-nya 41,5. Ditambah I-nya 76, N-nya 60 per 100 kurang BCF-nya yaitu frekuensi pada sebelum kelas, yaitu dari kelas 1 sampai 3 karena kelas yang keempat yaitu letak persentilnya, maka dihitung dari kelas 1 sampai 3 yaitu sebanyak 33 per CF-nya 15 karena frekuensi pada kelasnya yaitu kelas keempat yaitu 15 kali 5 kali C5 yaitu CL-nya atau interval kelasnya, jarak antar kelasnya 27 kali 32 yaitu 5, maka kita peroleh 41,5 tambah 4,2 yaitu hasil dari dalam kurung yaitu 4,2, maka kita tambah hasilnya 45,7. Selanjutnya kita masuk kepada desil. Rumusnya sama dengan persentil tadi, cuman bedanya yang ini persentil per 100 sedangkan desil per 10. Tinggal masukkan, kita cari letak desilnya yaitu 8, berarti 8 kali 60 per 10 berarti 48, berarti frekuensinya kelasnya berada di jumlah frekuensinya 48 yaitu tepat di kelas yang keempat, maka CB-nya 41,5, BCF-nya 33, CF-nya 15, CL-nya 5, dapat hasil dalam kurung 5, maka ditambahkan 41,5 tambah 5 berarti 46,5. Selanjutnya mencari kuartil ketiga, sama rumusnya tapi pembaginya yaitu bagi 4. Kita cari letak kuartilnya yaitu di ketiga yaitu 3 kali 60 per 4 yaitu 180 bagi 4 yaitu 45, maka jumlah frekuensinya yaitu 45 yaitu pada bagian yang kelas keempat juga, maka CB-nya sama dengan yang persentil sama desil tadi yaitu 41,5. I-nya sama dengan 3 karena yang dicari ketiga, N-nya sama dengan 60 sama banyak data per 4 karena udah ketentuan, kurang 33, BCF-nya sama yang tadi 5 per CF 15 kali 5, maka yang di dalam kurung dapat hasilnya 4,
kita tambahkan dengan 41,5 maka dapat 45,5. Masuk kepada soal yang kedua, yaitu soal wajib, di mana di sini disediakan 4 buah tabel, yaitu yang berisi yang pertama bahan pokok, yang kedua satuan, yang ketiga harga, dan keempat kuantitas. Harga yaitu terdiri dari tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Kuantitas juga terdiri dari tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Untuk mempermudah kita dalam mengerjakan rumus, maka harga dilambangkan dengan P, yaitu artinya price, yaitu price dalam yang artinya harga yang berasal dari bahasa Inggris, sedangkan kuantitas yaitu dilambangkan dengan Q, quantity artinya kuantitas yang berasal dari bahasa Inggris. Untuk yang tahun yang sebelumnya yaitu kita lambangkan dengan P0 dan tahun sesudahnya PN, sedangkan kuantitas yaitu Q0 dan QN. Pertanyaannya yaitu poin yang pertama, hitunglah indeks tertimbang kuantitas dan silakan pilih 1 dari 6. Di sini ada 6 jenis indeks tertimbang kuantitas, yaitu yang pertama dari Laspeyres atau singkatan LI, yang kedua Pace atau PI, yang ketiga Dorbish dan Boule atau DBI, yang keempat Luna-Fischer atau FRI, yang kelima Marshall dan Edgeworth, yang keenam Walsh. Di sini saya memakai indeks tertimbang kuantitas dari Laspeyres, yaitu disingkat dengan LI. Rumusnya sigma PN kali 0 bagi sigma P0 kali 0 kali 100%. Di rumus Laspeyres ini kita bertumpuan pada Q0. Pertama kita cari dulu PN kali Q0 dan P0 kali Q0, lalu kita jumlahkan masing-masingnya. Yang pertama dapat PN kali Q0 yaitu 511.250.000, sedangkan hasil dari P0 kali Q0 yaitu 356.750. Ini hasilnya didapat dari tabel yang sebelumnya tadi. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Sigma PN kali Q0 yaitu sebesar 511.250 bagi sigma P0 kali Q0 yaitu 350.750 kali 100%, yaitu LI nya dapat 143,31%. Ini 31-nya dibulatkan ke atas. Simpulkan kenaikan bahan pokok pada tahun 1986 yaitu sebesar 43,31% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu hitunglah indeks rata-rata relatif harga dari bahan pokok tersebut. Pertama, kita bikin tabel pada poin pertama tadi, lalu ditambah satu kolom yaitu IP relatif. Tapi yang kuantitasnya tidak dipakai karena dia mencari rata-rata relatif harga. Jadi kita pakai yang harga yaitu P0 dan PN. Lalu kita salin dan kita jumlahkan. Lalu kita cari IP relatifnya yaitu dengan rumus PN kali P0 kali 100%. Maka dapat hasilnya yang pertama 133,3% sampai seterusnya. Kita jumlahkan masing-masing IP relatif dari yang pertama sampai yang terakhir yaitu berjumlah 711,9%. Maka kita hitung angka indeks rata-rata relatif harga dengan rumus sigma IP relatif bagi banyak bahan pokok, yaitu sigma IP relatifnya yaitu 719,9% bagi 5, karena banyak bahan pokoknya 5 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, yaitu dapat hasilnya 143,98%. Ini persen komanya dibulatkan ke atas. Maka harga bahan pokok pada tahun 1986 naik sebesar 43,98% dari tahun sebelumnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kata-kata saya yang salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini hasilnya dari 12 soal ujian tengah semester genap mata kuliah statistik ekonomi. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan terima kasih.